seperti yang akan Momi lakukan ininya, melainkan si mata ini. Kita panen-panen sedikit yang udah gede-gede gini. Untuk kebun di atap itu lebih apa ya, lebih semoga ini semua kita bisa makannya. 25 November 2020 karena sudah masuk musim hujan ya. Nah, ini adalah daun bawang dataran rendah yang Momi tanam dari benih ya. Ini sudah dipanen sebelumnya. Nah, sebelumnya Momi belum sempat ngasih pupuk sama sekali. Jadi kali ini Momi bawa kotoran kambing yang sudah kering ya, yang bulat-bulat ini dibeli di toko tanaman atau toko kebun tuh banyak pasti ya. Yang masih bulat-bulat, Momi kenapa milih yang bulat-bulat? Karena dia slow release, artinya dia pelan-pelan nutrisinya itu keluar ya untuk dimakan diurai oleh bakteri-bakteri yang ada di sini. Nah, nanti hasil uraian bakteri-bakteri itu nanti untuk dimakan oleh si ini ya. Jadi bukan untuk ngasih makan tanamannya si kotoran kambing ini ya, tapi untuk ngasih makan bakteri-bakteri yang ada di sini ya. Nah, nanti hasil penguraiannya baru dinikmati oleh si daun bawang. Katanya mereka suka pupuk kandang ya, kita lihat aja. Nah, ini adalah zucchini yang sepertinya tidak akan tumbuh lagi dengan baik ya. Habisnya dia kecil-kecil begini. Sepertinya Momi memutuskan untuk mencabutnya saja teman-teman ya. Zucchini ini susah-susah gampang. Dulu pernah berhasil tapi pada saat musim panas sih. Sekarang mungkin karena udah mau masuk musim hujan kali ya, nggak cocok dia ya. Ya udah, ini nggak Momi aja mengalami kayak gini, teman Momi yang beli benih juga ke Momi pernah ada yang zucchini itu juga susah ngalamin kayak gini juga. Jadi zucchininya bukan karena benihnya menurut Momi ya, karena memang sprout sih sprout, tapi dia nggak nggak cocok kayaknya di musim hujan mungkin ya. Karena dulu Momi pernah berhasil di musim panas zucchini di Jakarta ini ya teman-teman. Oke, nah berarti di tengah ini bisa kita tanamin sesuatu nih teman-teman. Nih wortelnya udah gede-gede juga. Nah, Momi melihat di sini ada cabe ya. Tuh cabe. Nah, aku mau pindahin cabe ini aja deh di planter bag 30 liter itu sebagai pengganti zucchini. Nah, ini ada, aduh patah nih. Ada salah satu contoh ya, stek kembang kol udah capek-capek disetekin malah dimakan sama binatang tanah yang ada di pot. Jadi berulang kali mau mengingatkan kepada kalian kalau mau nyemai-nyemai sesuatu, mau nyetek-nyetek sesuatu, wajib banget dengan media tanam yang beli di toko aja deh ya. Jangan main-main gitu. Karena media tanam yang sudah bekas-bekas tuh suka ada binatang tanahnya. Jadinya ya begini, gagal yang ada ya, bukan keberhasilan yang kita raih ya, tapi kegagalan. Oke, seperti ini penampakannya cabai tadi di antara wortel-wortel yang tumbuh di planter bag isi grow 30 liter. Semoga dia tumbuh menjadi cabai yang sehat ke depannya. Sekarang Momi mau pindahin terong yang sudah gede ini ya. Umurnya Momi tulis di bawah ini yang dari Semiklopedia, teman-temannya udah segede ini. Nah, nanti kita mau pindahin ke 30 liter yang ini yang banyak banget binatang tanahnya tadi ya. Ada uret, ada kaki seribu, tapi udah Momi pindahin semua binatang-binatang yang sudah Momi temui aja. Nggak tahu deh, di bawah-bawah masih banyak kali. Nah, kalau misalnya semayan kale tadi kan karena terlalu kecil mungkin ya, masih bisa dimakan. Nah, kita coba terong ini kita pindah ke sini karena terong harusnya sih 30 liter ya kalau bisa ya, biar dia terus menerus tumbuhnya ya. Nih, epitnya banyak ya. Tuh, epitnya banyak. Dan sekarang Momi mau pindahin kale ini tuh ya. Masih di polybag kecil dan Momi mau pindahin ke sini. Nah, kita mau lihat kondisi terongnya itu tuh ngelengkung kayak gini dengan banyak epit ya. Yang ini yang paling parah sih, ada ini sebenarnya yang tadi terongnya pindahan dari sini juga. Ini sebelumnya ada 3. Nah, ini yang ini malah lebih parah, ini kecil. Kita cabut aja ya.
Nah itu jadi kayak gini kondisinya. Yang ini sih keren, daunnya gede banget ya tuh. Tapi kalau kita lihat bawahnya udah mulai ada epit-epitnya. Mungkin karena musim hujan, tapi biarin aja. Mami biarin aja sih kalau yang kayak gini tuh nggak diganggu, biarin aja. Nanti datang juga kok ada pemangsanya gitu ya, predatornya. Mungkin bisa jadi ladybug. Ini kayak gini juga ya, daunnya gede banget. Ya, daunnya keren banget. Ini di 30 liter semua, tapi daunnya ada yang mengkerut. Di bawah kerutannya ada biasa epit dan semut. Kolaps. Mereka suka kolaps ya. Di mana ada epit pasti ada semut. Ini nggak terlalu banyak sih ya. Tuh. Ya udah biarin aja lah yang tadi yang paling banyak ya. Kita lihat aja ke depannya apakah dia bisa survive. Dan lucunya juga yang terong di sini juga ada. Nah, ini oh ini juga ada epitnya. Jadi semua terong ada epitnya. Nah, kalau udah kayak gini ya berarti tanda-tanda alam aja kalau misalnya terong tuh ya berepit dulu, mungkin kayak cabe, nanti dia bermasalah dulu, nanti cantiknya kemudian. Ini ada wortel juga sebagian disebarin di sini. Kita biarin aja dia asal aja nuncep sini di sini ya. Si terong ini asal di media tanamnya si bekas-bekas telang yang sebelumnya dulu pernah ada pot tumpuk di sini tapi udah nggak ada. Jadi ini media tanam udah lama banget, bekas-bekas banget, banyak binatang tanahnya, tapi alhamdulillah ini tumbuh-tumbuh aja. Banyak juga epitnya ya, kita lihat nanti survive nggak diapa-apain ya. Mami males ngapa-ngapain soalnya. Nah untuk mulberry itu kondisinya kayak gini tuh, ngeruwel kayak gini nggak jelas ya, sakit dia sih sepertinya tuh ya. Sebelumnya juga ada semut ya, banyak ya tuh, nggak sehat. Nanti aku potong aja, biarin dah, orang dia pohon kan, jadi nggak usah takut lah untuk motong dia, pangkas dia. Yang bagian sakit-sakitnya kita pangkas aja. Nah ini akhirnya aku pangkas seperti ini teman-teman ya. Tuh, biarin dipangkas abis, syukurin. Nanti dia akan cantik lagi harusnya, semoga aja ya Allah. Nih kolaps dia sama ada pakcoy merah aku tanam di tempat, soalnya ini kan gede ya, planter bag 30 liter, bukan 30 liter, 45 liter ini malah. Nah terus juga ada ciplukan numpang aja, numpang bos ya, bos mulberry numpang ya, soalnya kan kamu hidupnya lebih lama. Nah mereka ini kan hidupnya cuma sebentar, jadi nggak akan lama-lama gangguin akar kamu. Teman-teman kalau ingat kunyit yang ditanam di sini, nah ini ada ciplukan yang sudah numpang ke potnya. Terus kita lihat teman-teman tuh ya, itu dia yang ditunggu-tunggu. Kalian lihat itu ada tunas kecil di situ. Nih, lihat ya, tunas kecil di sini. Ini adalah kunyit kita yang mulai menunjukkan batang hidungnya. Alhamdulillah ya Allah. Dan ini adalah planter bag 30 liter yang sebelumnya dipakai untuk melon. Melonnya udah dipanen, cantik banget melonnya. Cuman menghasilkan satu ya, satu buah, nggak apa-apa. Ini ada numpang juga pakcoy merah di sini. Ini kita cabut aja karena dia udah tidak membuahkan lagi hasil. Ya udah kita ganti dengan tanaman lain nanti ya. Hujan deras teman-teman. Welcome rainy season. Selamat datang musim hujan. Semoga Jakarta bebas banjir tahun ini, amin. Alhamdulillah.
Nah ini teman-teman, labu madu yang kedua dari terakhir. Ada satu lagi simpenan Momi di lemari. Nah ini hari ini kita mau makan ini di salad, cuman di parut-parut aja. Tuh tadi baru panen bunga telang juga. Makanan kita tuh simple banget. Jadi nggak pernah mikirin resep pumpkin apa ya, resep labu madu apa, semua karena diparut, makan mentah, masukin ke salad. Udah deh gitu doang ya. Ini membuat Momi pengen banget nanam labu madu lagi. Karena apa? Karena ini adalah 4 bulan atau 3 bulan yang lalu gitu. Jadi disimpan di lemari itu awet. Jadi ini benar-benar makanan yang benar-benar wajib ditanam lagi. Dan dia kan gede gitu ya, sekaligus berbuah, bisa ngenyangin perut kita semua. Terpaksa digoreng karena bapaknya nggak suka kalau ayam cuma di stick doang, dipanggang doang, nggak suka. Kalau anaknya kalau pakai salad pengennya digoreng, tapi kalau misalnya pakai nasi dia pengen gini aja tuh nggak apa-apa, tapi digosongin sedikit aja, dipanggang lagi tanpa minyak. Ya begitulah, harus diturutin. Walaupun ini nggak, ya menurut Momi lebih sehat kan ini ya pastinya ya.